Assalamualaikum Bu Mutia. Waalaikumsalam Bu Risda. Mari masuk Bu. Ada apa ini kok tumben ke kelas saya? Ya nih Bu, saya ingin membicarakan sesuatu dengan Bu Mutia. Kira-kira saya mengganggu waktu Ibu tidak? Tidak Bu. Tidak Bu Risda mengganggu sama sekali. Kebetulan sekarang kan jam istirahat. Gimana Bu Risda? Apa yang bisa saya bantu? Oh iya Bu, kita ngobrolnya di sini saja ya Bu, di kelasnya Bu Mutia. Baik Bu Risda, sepertinya ada hal yang sangat penting yang ingin Ibu bicarakan. Kira-kira apa tujuan dari bincang-bincang kita hari ini? Jadi gini Bu, saya itu lagi bingung dengan kondisi kelas saya. Bingung kenapa Bu? Apa ada yang mengganjal di kelas Ibu Risda? Saya sebenarnya tidak enak cerita Bu, takut dipikir saya tidak bisa mengajar. Tidak apa-apa, Bu. Ayo cerita saja, saya siap menjadi pendengar yang baik untuk Bu Rizda. Hmm, jadi gini Bu, di kelas saya itu ada murid yang belum bisa membaca. Padahal dia itu sudah kelas 3 Bu. Sudah kelas 3 belum bisa membaca ya, Bu? Kira-kira kenapa ya, Bu, bisa terjadi hal seperti itu? Faktor apa yang menyebabkan sampai saat ini dia belum bisa membaca? Kalau menurut saya ya Bu, kemungkinan dia lulus TK itu pada saat corona. Jadi saat itu kan jarang ada tatap muka ya Bu. Semua anak TK dinyatakan lulus gitu saja Bu. Dulu kelas 1 dia tidak bisa membaca dan tinggal kelas. Sekarang sudah kelas 3 tapi masih belum bisa membaca juga. Kalau saya buatkan tinggal kelas lagi, takutnya nanti bermasalah waktu kelas 6 Bu, karena umurnya kan semakin bertambah. Oh iya, anak yang tinggal kelas di waktu itu ya, Bu. Jadi sampai saat ini belum ada perubahan. Apa Ibu sudah menghubungi orang tuanya? Kalau orang tuanya sudah Bu, tapi orang tuanya ini sibuk bekerja Bu. Adiknya juga rame. Jadi orang tuanya kurang memikirkan perkembangan anaknya seperti apa Bu. Oh gitu, berarti sampai sekarang belum ada perkembangan dalam membaca ya Bu, Bu Risda. Kalau upamanya nih, dari skala 1 sampai 10, kira-kira udah sampai mana potensi Bu Risda untuk mencapai tujuan tersebut? Sepertinya saat ini saya masih di angka 5 Bu. Jadi di awal saya udah berusaha mengajari dia membaca di jam istirahat. Tapi sepertinya dia itu malu Bu sama teman-temannya dan dia merasa terganggu jam istirahatnya. Jadi saat ini saya merasa putus asa gitu Bu. Sebenarnya yang Ibu lakukan itu udah benar. Tapi yang ingin capaikan pencapaian di angka berapa? Kalau boleh mungkin saya inginnya di angka 8 atau 9 lah Bu. Berarti Ibu Risda harus berusaha lebih keras lagi untuk meningkatkan angkanya ya, Bu. Lalu kira-kira rencana apa yang ingin Ibu lakukan untuk mencapai tujuan yang Ibu harapkan? Apa ya? Mungkin saya akan melatih membaca dia saat pulang sekolah, Bu. Saat pulang sekolah kan tidak ada lagi temannya, jadi dia tidak akan minder lagi, Bu. Ide yang bagus, Bu. Saya yakin Ibu pasti bisa mengajarinya membaca dengan teknik yang tepat dan waktu yang tepat, yaitu pulang sekolah. Oh ya, komitmen apa yang bisa Ibu lakukan untuk menjalankan rencana Ibu? Saya rencananya mulai besok akan memanggil anak tersebut dan membujuknya untuk belajar membaca bersama saya sehabis pulang sekolah. Saya juga akan menghubungi keluarganya untuk izin karena anaknya akan pulang sedikit terlambat. Bagus sekali, Bu. Dan siapa yang akan membantu Ibu menjalankan komitmen ini? Mungkin saya akan mengajak guru kelas 1 dan 2 karena mereka kan mempunyai metode untuk belajar membaca dengan cepat dan tepat. Wah, ide bagus itu. Dengan begitu, Ibu
Ibu menerapkan kolaborasi. Ibu harus tetap semangat. Saya yakin metode yang tepat anak tersebut akan dapat membaca dalam waktu 1 bulan saja, Bu. Baik, terima kasih ya Bu Mutia. Saya sangat senang hari ini bisa berbagi cerita dengan Bu Mutia. Sekarang saya merasa lebih tenang, Bu. Sama-sama, Bu Isda. Nah, kalau udah menjalankan kegiatannya, bagi saya ya, saya juga ingin tahu proses perkembangannya. Jangan sungkan-sungkan bercerita ya, Bu, ya, menjadi yang baik, Ibu Rista. Terima kasih Bu Mutia. Saya izin keluar ya Bu. Assalamualaikum Bu Mutia. Waalaikumsalam, Bu Rista. Assalamualaikum Bu Mutia. Waalaikumsalam, Bu Rista. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah, saya baik Bu. Oh iya, tadi di sekolah dapat WA. Katanya mau ngajak ngobrol nih. Iya nih, Bu. Saya lagi butuh teman buat cerita, sharing-sharing gitu loh, Bu. Oh, boleh Bu. Kebetulan saya juga lagi tidak sibuk nih. Saya lagi bingung ini, Bu. Ada sesuatu yang mengganjal di pikiran saya. Wah, kelihatannya berat ya Bu, sampai mengganjal. Kalau boleh saya tahu, apa nih yang mengganjal di pikiran Ibu? Boleh Ibu ceritakan sama saya? Jadi gini, Bu. Ada beberapa permasalahan yang saya hadapi di sekolah, terutama di kelas saya. Saya sering melihat dan mendapatkan anak-anak membuang sampah sembarangan. Kadang-kadang habis makan mereka langsung membuang sampah di lantai. Ada juga yang membuang di laci-laci meja begitu, Bu. Oh, berarti arah perbincangan kita sekarang, Bu Mutia ingin membahas masalah yang Bu Mutia hadapi, yaitu terkait anak-anak yang membuang sampah sembarangan. Begitu ya, Bu? Betul, Bu. Saya ingin mencari solusi bagaimana supaya anak-anak ini bisa membuang sampah pada tempatnya. Karena kalau sampah berserakan kan terjadi bau yang tidak sedap dan tidak enak dipandang di mata. Iya, iya, Bu. Saya sangat memahami keinginan dari Bu Mutia. Namun, sebelum kita mencari solusi ya, Bu, apakah Bu Mutia mengetahui kira-kira penyebab anak-anak membuang sampah sembarangan itu apa sih, Bu? Menurut saya, kalau alasan anak-anak karena tong sampahnya jauh, jadi tidak mungkin tong sampahnya jauh. Menurut saya, itu tong sampahnya tidak terlalu jauh loh, Bu. Setiap kelas sudah disediakan tong sampah. Jadi menurut saya anak-anak ini masih kurang kesadaran diri untuk membuang sampah pada tempatnya, sehingga mereka masih membuang sampah seenaknya aja, Bu. Oh, berarti menurut Bu Mutia, anak-anak masih kurang sadar untuk menjaga kebersihan lingkungannya, sehingga mereka masih membuang sampah sembarangan. Gitu ya, Bu? Iya, betul, Bu. Memang sih, tidak semuanya, tapi kebanyakan begitu. Baik-baik. Selain kurangnya kesadaran dari diri si anak nih Bu, kira-kira apalagi penyebab yang mungkin Bu Mutia ketahui? Ya, mungkin anak-anak itu tidak tahu bagaimana bahaya ataupun dampak dari membuang sampah sembarangan itu, Bu. Padahal kalau kita buang sampah sembarangan itu kan dapat menimbulkan penyakit dan nanti akan nyamuk-nyamuk di laci-laci meja mereka, Bu. Baik-baik. Berarti saya dapat menangkap bahwa selain kurangnya kesadaran dari diri si anak, terus penyebabnya adalah karena anak-anak itu masih belum mengerti dampak dari membuang sampah sembarangan ya, Bu? Iya, Bu. Nah, dari beberapa penyebab yang sudah Bu Mutia gambarkan, kira-kira nih menurut Ibu, apa sih ide ataupun rencana yang cocok yang bisa dilakukan untuk menyadarkan anak-anak agar mereka tidak membuang sampah sembarangan, Bu? Saya punya rencana sih, Bu, nanti di tengah-tengah pembelajaran untuk waktu jeda supaya mereka fresh.
Saya ganti dengan ice breaking. Saya akan menayangkan video tentang dampak dari membuang sampah sembarangan. Dari situ mungkin anak-anak bisa melihat secara langsung kan, Bu. Karena kalau cuma dibilang saja mungkin anak-anak juga masih kurang paham, namanya juga anak SD. Iya, iya. Menayangkan video. Bagus itu, Bu. Terus ada lagi langkah yang bisa Ibu lakukan? Selain menayangkan video, mungkin bisa dengan membuat kesepakatan kelas bersama anak-anak, Bu. Iya, bagus itu, Bu. Berarti selain dengan memutarkan video biar lebih konkret, Ibu juga akan membuat poster keyakinan kelas yang di dalamnya ada kesepakatan untuk menjaga kebersihan. Begitu ya, Bu? Iya, benar, Bu. Luar biasa, ide-ide yang Ibu berikan sangat bagus. Nah, kira-kira nih komitmen apa yang bisa Ibu lakukan agar semua rencana Ibu itu bisa berjalan dengan baik? Iya, Bu. Mulai besok saya akan mempraktikkan rencana saya. Saya akan menayangkan video edukasi tentang bahaya membuang sampah sembarangan. Terus saya akan membuat keyakinan kelas bersama siswa. Jadi, jika ada anak-anak yang melanggar, saya bisa melakukan segitiga restitusi. Gitu, Bu, supaya anak-anak bisa bertanggung jawab. Bagus, Bu. Nah, lebih cepat, lebih baik ya, Bu. Terus dalam menjalankan rencana Ibu itu, dukungan seperti apa yang dapat membantu Ibu dan siapa saja yang akan Ibu libatkan? Iya, Bu. Dalam menjalankan rencana saya ini, pasti saya tidak bisa menjalankan sendiri. Saya butuh dukungan dari teman sejawat seperti guru PAI, guru PJOK, karena mereka juga ada mengajar di kelas saya. Jadi, kami bisa sama-sama memberikan edukasi kepada anak-anak, Bu, tentang pentingnya menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan. Iya, Bu, harus saling kolaborasi ya. Ketika kita saling kolaborasi, maka semuanya akan mudah. Wah, Bu Mutia, nggak terasa nih seru sekali perbincangan kita hari ini. Tadi di awal Ibu sudah menceritakan permasalahan yang Ibu hadapi, yaitu terkait tentang anak-anak yang membuang sampah sembarangan. Kemudian, Ibu juga sudah memberikan ide-ide yang dapat Ibu lakukan. Sangat luar biasa. Kira-kira gimana nih perasaan Bu Mutia sekarang? Iya nih Bu, ternyata setelah saya ngobrol dengan Ibu Risda, perasaan saya jadi lebih plong. Akhirnya saya bisa menemukan solusi untuk permasalahan saya. Alhamdulillah, saya senang akhirnya Bu Mutia tidak gundah gulana lagi, Bu. Saya sangat mengapresiasi usaha Ibu. Saya yakin dengan komitmen Ibu semuanya akan berjalan dengan baik. Pasti nanti anak-anak itu akan tumbuh kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Oh ya Bu, kalau sudah diterapkan, nanti boleh nih berbagi cerita lah ya tentang perkembangannya. Baik Bu, insya Allah minggu depan kita jumpa kembali ya. Terima kasih banyak Bu Risda sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Iya Bu, sama-sama. Saya juga berterima kasih sama Bu Mutia karena dengan bercerita dengan Ibu, saya juga dapat banyak ilmu. Oh ya Bu, ada lagi yang ingin dibicarakan? Saya rasa untuk hari ini tidak ada lagi Bu. Nah, baik kalau begitu saya izin pamit ya Bu Mutia. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Risda.